Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro, Mas Geng, Mas Guys. Terima kasih sudah kembali lagi di channel Dani AR ya Mas Geng. Nah, video ini melanjutkan video yang kemarin, atau ini video yang part kedua Mas Bro. Nah, kali ini kita akan membahas dan menjelaskan sedikit tentang fungsi dan konsep matras bambu ini. Nah, matras bambu ini sebelumnya sudah dihamparkan ke trase tol laut ini ya Mas Bro. Setelah matras bambu terhamparkan, akan dilapisi oleh geotekstil, kemudian akan ditimbun dengan pasir laut Mas Bro. Nah, setelah pasir laut layer pertama itu akan dilakukan proses pemancangan PVD sedalam 40 meter. Setelah PVD terinstal, kemudian dilanjutkan dengan penimbunan pasir laut layer kedua. Nah, setelahnya akan dipadatkan ya Mas Bro. Kemudian setelah itu akan ditimbun kembali dengan tanah huruk sampai ketinggian kurang lebih sekitar 9 meter. Nah, baru setelah itu akan ada masa pemadatan preloading atau masa konsolidasi tanah ya Mas Geng, yaitu fungsinya untuk memadatkan, menstabilkan tanah di dasarnya. Nah, tadi kan sudah ada penginstalan PVD, jadi PVD itu berfungsi untuk menaikkan air tanah ke permukaan, sehingga tanah di dasarnya itu menjadi lebih kering dan padat Mas Bro. Nah, matras bambu ini sebelumnya sudah diuji coba para insinyur dan arsitek-arsitek di proyek ini ya Mas Geng. Uji coba dan risetnya itu bertahun-tahun. Ada uji coba karakteristik di laboratorium maupun di lapangan langsung Mas Geng. Nah, di lapangan ini atau di area proyek ini sudah ada proses trial embankment ya Mas Bro, atau uji coba skala penuh, yaitu sebelumnya matras bambu sudah dirangkai sedemikian rupa dan ditimbun sedemikian rupa Mas Bro, untuk mengetahui gimana hasilnya dan gimana nanti kalau sudah dijadikan tanggul laut dan jalan tol. Nah, karena riset uji coba itu Mas Bro, sekarang matras bambu sudah bisa digunakan atau diaplikasikan dalam pembangunan tanggul laut tol Semarang Demak. Nah, matras bambu ini nanti akan berada di dasar air dan akan tenggelam ke dalam tanah sekitar kurang lebih 4 atau 5 meteran ya Mas Bro. Nah, jadi bambu ini ketika di bawah air dan di dalam tanah itu akan sulit untuk membusuk atau pelapukan ya Mas Bro, karena pelapukan atau pembusukan itu salah satunya terkena atau terpapar cuaca dan oksigen atau udara Mas Geng. Di dalam air kan tidak ada udara atau terkena cuaca ya Mas Bro, kecuali nanti terkena perubahan suhu secara ekstrim. Nah, mungkin itu nanti akan terjadi pelapukan. Di dalam air dan di dalam tanah itu sendiri, matras bambu mampu bertahan hingga puluhan tahun, sekitar 50 tahun ke atas ya Mas Bro. Tapi jika bambu ini berada di udara terbuka, tidak akan bertahan lama, mungkin sekitar 2 atau 3 tahun itu sudah mengalami pelapukan atau pembusukan karena terkena cuaca panas dingin serta terkena air dan tentunya terkena oksigennya Mas Bro. Jadi lebih cepat membusuk di udara terbuka. Nah, seperti inilah Mas Geng
video terbaru dari matras bambu Tol Semarang Demak di wilayah Terboyo. Nah, sudah saya kasih keterangannya Mas Bro di dalam video itu, beberapa fungsi dan konsep dari matras bambu ini sendiri bisa dibaca. Nah, kawan-kawan sekalian juga bisa mencari keterangan di internet ya mengenai konsep dan fungsi matras bambu. Ketika saya upload di video TikTok itu ternyata masih sangat banyak orang yang belum paham mengenai matras bambu ini sendiri Mas Bro. Banyak orang mengira kalau matras bambu ini akan mengapung di atas air, kemudian dicor untuk dijadikan jalan tol. Jadi mereka pahamnya itu nanti tol ini akan mengapung di atas air ya Mas Bro. Nah, tentunya itu sangat salah kaprah karena mereka tidak mencari informasi yang lebih lanjut atau mengolah berita mengenai matras bambu. Jadi saya sarankan ketika rekan-rekan sekalian mendapatkan informasi yang itu masih sifatnya sepotong atau dua potong, mohon bisa dicari lebih lanjut di internet agar lebih paham dan tidak salah paham ya Mas Bro. Oke, mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Nanti akan saya update kembali videonya beberapa minggu ke depan Mas Geng. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.